Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlur Rahman Sofyan dengan NIM 231250083. Saya dari kelompok 6 dan di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab pemerintah dan sekolah dalam manajemen kurikulum. Baik, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Pemerintah dan sekolah memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, pelatihan guru, penyediaan sumber daya, monitoring, serta inovasi dalam pendidikan. Sementara itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, membangun lingkungan belajar yang kondusif, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada peran pemerintah dan sekolah dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan implementasi yang tepat. Tanpa kerjasama yang sinergis, pendidikan tidak akan berkembang sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran serta tanggung jawab kedua pihak ini dalam memastikan sistem pendidikan yang efektif dan inklusif. Baik, penyusunan dan penetapan kebijakan kurikulum. Penyusunan dan penetapan kebijakan kurikulum merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta perkembangan zaman. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang mencakup perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan penetapan kebijakan oleh pihak berwenang. Adapun tahapan penyusunan kurikulum yang pertama, analisis kebutuhan. Maksudnya, langkah awal dalam penyusunan kurikulum adalah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan global serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada perumusan tujuan pembelajaran. Maksudnya yaitu setelah melakukan analisis kebutuhan, tahap berikutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Yang ketiga, ada pengembangan materi pembelajaran. Pada tahap ini, materi pembelajaran dirancang berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Materi harus relevan, sistematis, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ada pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Maksudnya yaitu pembelajaran dipilih agar proses belajar mengajar menjadi efektif dan menarik. Metode yang digunakan harus mampu merangsang partisipasi aktif peserta didik serta mendorong pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kolaborasi. Yang terakhir, ada penyusunan sistem evaluasi. Maksudnya yaitu evaluasi dalam kurikulum bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk asesmen, baik formatif maupun sumatif. Lalu ada penetapan kebijakan kurikulum. Setelah kurikulum dirancang, tahap berikutnya adalah penetapan kebijakan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, atau Dinas Pendidikan Daerah. Berikut adalah beberapa tahapan dalam penetapan kebijakan kurikulum. Yang pertama yaitu uji coba kurikulum. Sebelum ditetapkan secara luas, kurikulum yang telah disusun harus diuji coba di beberapa sekolah untuk mengetahui efektivitas dan kekurangannya. Hasil dari uji coba ini akan digunakan sebagai bahan revisi sebelum diterapkan secara resmi. Yang kedua, ada pengesahan oleh pihak berwenang.
kurikulum yang telah melalui tahap uji coba dan evaluasi kemudian diajukan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Biasanya pengesahan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan atau lembaga terkait lainnya. Lalu ada implementasi di satuan pendidikan. Maksudnya yaitu implementasi di satuan pendidikan. Guru dan tenaga pendidik diberikan pelatihan terkait kurikulum baru agar dapat melaksanakannya dengan optimal. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Kurikulum yang telah diterapkan harus terus dipantau dan dievaluasi guna memastikan efektivitasnya. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah kurikulum masih relevan atau perlu dilakukan revisi agar tetap sesuai dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Pelatihan dan pengembangan guru. Adapun pengertiannya yaitu proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta profesionalisme pendidik dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan biasanya berfokus pada peningkatan keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung di kelas, sementara pengembangan guru mencakup peningkatan kualitas diri dalam jangka panjang, baik dari aspek pedagogik, metodologi pengajaran, maupun kepemimpinan pendidikan. Lalu ada tujuan pelatihan dan pengembangan guru. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi profesional, membantu guru memahami dan menerapkan metode pengajaran yang lebih efektif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pedagogik, yaitu memastikan guru memiliki strategi yang tepat dalam mengelola kelas dan mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kurikulum, yaitu membantu guru menguasai penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta memahami perubahan dalam kurikulum pendidikan. Lalu meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu dengan kompetensi yang lebih baik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Lalu meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru, yaitu pelatihan yang bertujuan dan berkelanjutan dapat meningkatkan semangat kerja serta komitmen guru terhadap profesinya. Adapun bentuk pelatihan dan pengembangan guru. Yang pertama itu workshop dan seminar, yaitu kegiatan jangka pendek yang membahas topik-topik tertentu, seperti strategi mengajar atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Lalu pelatihan berbasis teknologi, yaitu menggunakan platform e-learning atau webinar untuk mendukung pengembangan kompetensi guru secara fleksibel. Lalu pembinaan dan mentoring, yaitu guru senior atau ahli pendidikan membimbing guru lainnya dalam meningkatkan keterampilan dan profesionalisme. Lalu komunitas belajar guru, yaitu forum diskusi antar guru untuk berbagi pengalaman, strategi, serta solusi dalam menghadapi tantangan di kelas. Lalu studi lanjut dan sertifikasi. Guru dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti program sertifikasi untuk meningkatkan kredibilitas profesional mereka. Adapun manfaat pelatihan dan pengembangan guru. Yang pertama bagi guru yaitu meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, serta memperluas wawasan dalam mengajar. Bagi siswa yaitu mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi sekolah yaitu meningkatkan reputasi serta kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Adapun penyediaan sumber daya pendidikan. Penyediaan sumber daya pendidikan merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan distribusi berbagai elemen yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Sumber daya ini mencakup tenaga pendidik, fasilitas, bahan ajar, teknologi,
serta pendanaan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Adapun macamnya yaitu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Maksudnya adalah guru, dosen, dan staf pendidikan lainnya memainkan peran utama dalam keberhasilan sistem pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan metode yang sesuai, membimbing peserta didik, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan akademik. Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik juga penting, agar mereka selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan. Lalu ada fasilitas dan infrastruktur. Sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Sekolah dan universitas perlu dilengkapi dengan ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, dan akses terhadap teknologi pendidikan, seperti komputer dan internet. Infrastruktur yang memadai membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Lalu bahan ajar dan teknologi pendidikan, yaitu buku, modul, dan media pembelajaran digital menjadi sumber utama dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Seiring kemajuan teknologi, sumber daya digital seperti e-learning, video pembelajaran, dan perangkat lunak edukasi semakin banyak digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi ini memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran serta meningkatkan keterlibatan peserta didik. Lalu pendanaan dan pengelolaan keuangan, yaitu pendidikan membutuhkan pendanaan yang mencukupi agar dapat berjalan dengan baik. Sumber pendanaan dapat berasal dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membayar tenaga pendidik, membangun fasilitas, menyediakan bahan ajar, serta mendukung program pendidikan lainnya. Lalu kebijakan dan regulasi. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi penyediaan sumber daya pendidikan melalui kebijakan dan regulasi yang diterapkan, standarisasi kurikulum, akreditasi lembaga pendidikan, serta kebijakan pemerataan akses pendidikan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Adapun monitoring dan evaluasi kurikulum. Monitoring dan evaluasi kurikulum merupakan dua proses penting dalam pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Tujuan monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu menilai efektivitas kurikulum, yaitu mengidentifikasi apakah kurikulum yang diterapkan telah berhasil dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, mendeteksi permasalahan, yaitu mengungkapkan kendala yang muncul selama implementasi kurikulum, baik dari aspek peserta didik, tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana. Lalu menyediakan umpan balik, yaitu memberikan informasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu menyesuaikan dengan perkembangan, mengadaptasi kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja. Adapun komponen yang dievaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu apakah tujuan kurikulum telah sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional serta kebutuhan peserta didik. Yang kedua, isi dan struktur kurikulum, menilai kesesuaian materi pembelajaran dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Lalu strategi dan metode pembelajaran, mengkaji efektivitas strategi pengajaran yang digunakan oleh pendidik. Lalu sumber belajar dan media pembelajaran, menilai apakah bahan ajar, buku, teks, serta media pembelajaran mendukung pencapaian tujuan kurikulum. Lalu kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu mengevaluasi kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum.
Lalu hasil belajar peserta didik, mengukur pencapaian kompetensi dan perkembangan akademik peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Adapun metode monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang pertama, observasi, yaitu pemantauan langsung di kelas atau lingkungan sekolah untuk melihat bagaimana kurikulum diterapkan dalam praktik. Lalu wawancara, yaitu diskusi dengan guru, siswa, dan tenaga kependidikan untuk memperoleh informasi terkait pengalaman mereka dalam menggunakan kurikulum. Lalu angket atau kuesioner, penyebaran pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan kurikulum dari berbagai pihak. Lalu analisis dokumen, yaitu mengkaji laporan, silabus, RPP, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kurikulum. Lalu tes dan penilaian, yaitu menggunakan hasil ujian dan asesmen lainnya untuk mengukur efektivitas kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa. Adapun tantangan dalam monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Kurangnya tenaga evaluator yang memiliki kompetensi dalam menilai kurikulum secara objektif. Lalu perubahan yang cepat, yaitu dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, membuat kurikulum harus selalu diperbarui. Lalu resistensi terhadap perubahan, yaitu beberapa pihak, baik pendidik maupun institusi pendidikan, mungkin merasa sulit untuk beradaptasi dengan pembaruan kurikulum. Yang terakhir, kendala teknik, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses pemantauan dan evaluasi. Adapun inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Manajemen kurikulum merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan kurikulum dalam sebuah institusi pendidikan. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat, inovasi dan adaptasi menjadi aspek krusial dalam memastikan kurikulum tetap relevan serta mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Inovasi dalam manajemen kurikulum. Inovasi ini bisa dilakukan dalam berbagai aspek, seperti yang pertama, pengembangan metode pembelajaran, yaitu penerapan strategi pengajaran berbasis teknologi digital, pembelajaran berbasis proyek, serta pendekatan interdisipliner untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Lalu integrasi teknologi, yaitu pemanfaatan platform digital seperti learning management system, penggunaan kecerdasan buatan atau AI, serta media interaksi untuk memperkaya proses pembelajaran. Lalu kurikulum fleksibel, yaitu menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan zaman seperti memasukkan literasi digital, kewirausahaan, dan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum agar peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan. Lalu kolaborasi dengan dunia industri, memadukan aspek akademik dengan dunia kerja melalui program magang, kerjasama dengan perusahaan, serta kurikulum berbasis kebutuhan industri agar lulusan lebih siap bersaing di dunia profesional. Adapun adaptasi terhadap perubahan dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, responsif terhadap perubahan kebijakan pendidikan. Yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menjawab kebutuhan dunia kerja. Yang keempat, fleksibilitas dalam metode pengajaran. Adapun peran sekolah dalam manajemen kurikulum. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola kurikulum guna memastikan proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Manajemen kurikulum di sekolah mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kurikulum yang digunakan. Pertama, dalam tahap perencanaan, sekolah bertanggung jawab untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional serta kebutuhan spesifik peserta didik. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bekerja sama dalam menyusun kurikulum,
dengan mempertimbangkan visi, misi, serta karakteristik sekolah. Selain itu, mereka juga harus menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, dalam pelaksanaan kurikulum, sekolah berperan dalam menerapkan program pembelajaran secara sistematis, terstruktur, dan efisien. Guru juga memiliki peran utama dalam menyampaikan materi, mengelola kelas, serta menggunakan metode pembelajaran yang inovatif agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Sekolah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran seperti buku, laboratorium, serta teknologi pendidikan yang relevan. Selanjutnya, dalam tahap evaluasi, sekolah bertanggung jawab untuk menilai efektivitas kurikulum yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan melalui berbagai metode seperti ujian, penilaian proyek, serta observasi terhadap proses pembelajaran. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi sekolah untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan dunia kerja di masa depan. Adapun tanggung jawab sekolah dalam manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu sekolah bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kurikulum yang sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional serta kebutuhan peserta didik. Lalu pelaksanaan kurikulum. Sekolah harus memastikan bahwa kurikulum yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif di dalam kelas. Lalu pengawasan dan evaluasi kurikulum. Untuk memastikan kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sekolah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap efektivitas strategi pembelajaran, capaian kompetensi peserta didik, serta kendala yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Lalu, sekolah juga memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan dan memperbarui kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Lalu pemberdayaan tenaga pendidik dan sumber daya. Dalam manajemen kurikulum, sekolah harus memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru menjadi salah satu tanggung jawab utama sekolah. Lalu kolaborasi dengan pihak terkait. Sekolah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola kurikulum, sehingga diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, orang tua, serta masyarakat. Sinergi ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik. Dengan menjalankan tanggung jawab tersebut, sekolah dapat memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.